hatiku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke berapa tadi? 23. Tunggu lebaran aja kayaknya. 11 atau 12? 11 ya. Rata-rata kita puasanya ngikutin kemenang. Jadi puasanya belakangan. Mungkin ada yang duluan, tapi biasanya kita kayaknya yang belakangan kalau puasa. Kalau lebaran, nah itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam agama kita, agama Islam, ada perbuatan baik itu ibadah ataupun maksiat, itu nilai pahala dan timbangan dosanya Allah gak kasih tahu. Biasanya amal itu ibadah ataupun maksiat, biasanya nilai pahalanya Allah kasih tahu biasanya. Seperti misalnya ibadah haji, Allah kasih tahu Pak pahalanya. Kata Nabi, al-hajju mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya tiada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi haji, hajinya mabrur, jaminannya masuk surga. Allah kasih tahu tuh pahala ibadah haji. Pahala nyantunin yatim, ngurus anak yatim, Allah kasih tahu pahalanya. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimil muslimin fil jannah kahatain. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, dengan orang-orang yang mengurus anak-anak yatim, nanti di sorga dekatnya seperti dua jari tangan ini. Orang menyantuni yatim, pahalanya Allah kasih tahu masuk sorga. Ini ada ibadah Pak, yang nilai pahalanya Allah gak kasih tahu. Ini kan kita jadi was-was, ya gak? Kayak begini Pak, kita kerja di satu perusahaan. Begitu kita masuk kantor, kata bos ngomong gini, Bapak kerja di sini, gajinya sebulan 5 juta. Kalau kita udah tahu gaji kita sebulan 5 juta, kan kita kerjanya tenang. Ya kalau kita udah tahu 5 juta sebulan, kita rajin 5 juta. Kita awang-awangan. Ngerti awang-awangan? Kalimat apa itu? Ogah-ogahan. Males-malesan ya 5 juta juga. Kenapa? Udah dikasih tahu gajinya segitu 5 juta. Ini masalahnya begitu kita masuk kantor, kata bos begini, Bapak kerja di sini, urusan gaji urusan saya. Lah kan kita bingung. Artinya kalau kita kerjanya rajin, boleh jadi gaji kita bisa lebih dari angka 5 juta. Atau mungkin sebaliknya, kalau kita malas, boleh jadi gaji kita di bawah 5 juta. Gitu. Jadi ada tuh amal yang nilainya Allah sembunyiin, ada juga yang Allah kasih tahu. Ustaz, kok pakai segala disembunyiin atau dikasih tahu? Begini, kenapa ibadah itu kadang-kadang pahalanya Allah kasih tahu? Maaf Ibu Bapak, model-model kayak kita nih, kayak orang Pondok Pucung ya? Iya. Orang Pondok Pucung, kita kan kalau ibadah masih ngintip pahalanya gede apa enggak? Kalau gede gua kerjain, begitu. Kalau gede gesit ngerjainnya. Kayak model begini Pak, ingat gak dulu waktu kecil atau kita punya anak di mana sekarang, kita ngomong sama anak kita, nah beliin emak garam ke warung Madura. Jauh amat Madura. Sekarang warung sembako ada 2 Pak, Madura sama Ucok. Kalau Madura berasnya dikacain sama bensin dibotolin. Di mana-mana beras dikacain itu grup Madura. Kalau Ucok mah nggak dikacain berasnya ditaruh di bak gitu. Itu grup Ucok namanya. Ustaz tahu aja ya orang yang Madura sama Ucok. Itu anak kita suruh ke warung beli garam, nggak bilang iya, nggak bilang enggak Bu. Jawabannya apa? Dia ngomong apa kata dia?
ada kembaliannya enggak? Belum berangkat udah nanya kembalian apa enggak? Emang apa dia nanya kembaliannya? Biasanya anak kita kalau ke warung tuh, kalau ada kembaliannya, gesip ke warung. Yang gitu ya? Sama kita ke model begitu tuh. Ada orang yang ibadah, ngelihat pahalanya gede apa enggak gitu. Nah, ini juga ada ibadah yang nilai pahalanya Allah enggak kasih tahu. Ibadah apa itu? Di antara amal, di antara ibadah yang nilai pahalanya Allah umpetin, Allah nggak kasih tahu, adalah ibadah puasa. Nih, kayak yang tadi siang kita kerjain tuh puasa, itu nilai pahalanya Allah nggak kasih tahu, Pak. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Nabi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan menilai pahala puasanya. Artinya puasa yang kita kerjakan tadi siang, nggak tahu kita berapa yang Allah bakal kasih sama kita. Boleh jadi puasa yang tadi siang kita kerjain, nilai pahalanya lebih besar daripada pahala ibadah haji. Boleh jadi puasa yang tadi siang kita laksanain, nilai pahalanya lebih besar daripada pahala kita menyantuni dan mengurus anak yatim. Kenapa? Karena pahala, nilai pahala daripada ibadah puasa Allah nggak kasih tahu. Atau mungkin sebaliknya, boleh jadi nilai puasa tadi yang kita kerjain, nilai pahalanya lebih kecil daripada ibadah haji ataupun ibadah menyantuni yatim. Kenapa? Karena ibadah puasa Allah umpetin pahalanya. Inilah Pak Bu, uniknya ibadah puasa begitu. Pahalanya Allah umpetin, pahalanya diumpetin sama Allah. Allah nggak kasih tahu maksudnya. Dan juga ibadahnya nggak ada yang tahu kecuali dia yang ngerjain. Kenapa? Sebab ibadah puasa maka nggak kelihatan kayak ibadah yang lain. Maka nggak bisa kita mengatakan itu orang puasa atau tidak. Kenapa? Yang bisa ngomong dia puasa atau tidak, ya diri dia yang puasa apa enggak. Beda sama sholat, Pak. Kalau sholat mah kan kelihatan. Nggak usah dia ngomong saya lagi sholat, enggak, kita dari jauh udah kelihatan. Kita lagi jalan di depan naik motor, di dalam masjid atau di serambi masjid, kita lihat ada orang lagi ruku, lagi sujud. Kita ngomong begini, tuh orang lagi sholat. Kok tahu? Itulah ada ruku ada sujudnya. Kenapa? Kelihatan. Orang baca Quran kedengeran. Baca Quran dari masjid pakai pengeras suara, kita di rumah kedengeran orang baca Quran. Ngomong sama istri begini, Pak, Mah, orang baca Quran tuh, kok Bapak tahu? Kedengeran suaranya. Ibadah haji lebih ketahuan lagi. Yang berangkat satu orang, kadang-kadang yang nganter sekomplek. Tapi ibadah puasa nggak ada yang bisa tahu selain dia yang ngerjain. Nggak bisa kita ngomong begini, Pak, maaf nih, siang-siang tadi bulan puasa ada orang jalan berending berdua. Yang satu pakai koko, pakai sarung, pakai peci, yang satu pakai celana kolor, pakai kaos, jalan berdua. Kita ngomong begini, tuh yang pakai koko, yang pakai peci, dia lagi puasa tuh. Belum tentu. Karena yang bisa bilang dia puasa atau tidak, yang tahu cuma dia. Apalagi zaman sekarang, banyak orang pada pakai masker siang-siang. Boleh jadi dia nggak punya puasa, dalamnya lagi ngemut permen. Dan kita nggak tahu kan. Gitu, makanya ibadah puasa nilai pahalanya Allah nggak kasih tahu. Dan yang bisa tahu dia puasa atau tidak, ya dia yang ngerjain. Makanya dalam rukun puasa, Pak, Bu, rukun puasa ada berapa? Ada 2. 1, rukun puasa itu niat. 2, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. 1, rukun puasa itu niat. Kapan niatnya? Yang paling afdol mengucapkan niat habis sahur. Itu waktu niat yang paling utama. Begitu habis makan sahur, langsung niat nawaitu shauma ghadin. Biasanya rata-rata kita habis tarawih bareng-bareng sama imam. Nah itu biasa tuh, kita baca niat puasa buat besok. Boleh nggak kita baca niat puasa habis beduk maghrib, habis buka langsung niat buat besok? Kelar kita buka langsung nawaitu shauma ghadin an adai pada saya Ramadan. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi yang afdol itu habis sahur kalau niat puasa. Ini ada jamaah suka nanya begini, biasanya kalau udah mulai Ramadan, Pak, itu rame di grup WA atau broadcast tuh suka ada yang ngirim tulisan begini, niat puasa yang benar itu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala.
Karena kebanyakan kita nawaitu shoma qadin an adai fardhu syahri Ramadhana. Jangan nanya, Ustaz, ini ada tulisan kayak begini, ada yang Ramadhani, ada yang Ramadhana, yang benar yang mana? Saya bilang dua-duanya benar. Yang salah yang kagak puasa. Ya udah niat kagak puasa, salah. Kadang-kadang maaf ya Pak Bu, cuman beda niat doang. Kita udah keseringan nawaitu shoma qadin an adai fardhu Ramadhana. Gak jadi masalah timbang soal niat. Yang penting mah kita ngerjain puasanya. Kadang-kadang cuman hal sepele, beda niat doang kita pada ribut. Yang satu niatnya pakai Ramadhana, yang satu Ramadhani, misak bikin tarawih lagi, bikin musola lagi. Akhirnya ustaz kebagi dua, ada ustaz Dona sama ustaz Doni. Orang-orang udah nyampe luar angkasa, kita masih ribut niat puasa, kita ributin. Pertama udah 12.200 masih ribut, kunut aja kunut diributin. Udahnya begitu. Itu mah perbedaan ru'yah ya, dan dirahmati Allah. Itu satu niat. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma 2 rukun puasa. Tapi ada ulama yang menambahkan bahwa rukun puasa ada 3. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Maka terjadi perdebatan di kalangan ulama. Kenapa dalam rukun sholat orang yang sholat tidak menjadi rukun sholat, sedangkan di dalam puasa orang yang puasa menjadi rukun puasa? Maka ulama menyatakan karena orang yang puasa dijadikan rukun dalam puasa karena yang bisa merasakan, yang tahu dia puasa atau tidak, ya dia yang ngerjain. Tapi itu gak masyhur Pak. Maka rukun puasa cuma 2 gitu. Makanya kita karena puasa nih nilai pahalanya diumpetin, gak dikasih tahu, dan juga puasa juga gak kelihatan. Makanya kita kalau mau pura-pura puasa, belaga-belaga puasa Pak, gampang bener. Iya gak? Beda sama sholat. Kalau sholat Pak karena kelihatan, gak bisa kita pura-pura sholat. Orang Bu nggak pernah sholat, nggak tahu rakaat sholat, disuruh sholat, dia pura-pura sholat. Maghrib 3 rakaat, dia bikin 4 rakaat. Ya karena nggak tahu, nggak pernah belajar, nggak pernah sholat. Orang pura-pura baca Quran, nggak pernah belajar Iqra, nggak pernah belajar huruf Arab, nggak pernah baca Quran, disuruh baca Quran. Begitu dia buka Quran, palanya puyeng. Kenapa? Dia bilang huruf Arab pada keriting semua ini. Orang pura-pura pergi haji nggak bisa Pak, mau kemana perginya? Yang ketahuan yang pada pergi aja udah ada daftarnya, udah ada nomor kloternya, nomor keberangkatannya. Orang-orang pada pergi, dia ngikut pergi. Lah mau kemana? Gak ada daftarnya. Mau pergi ke Parung. Tapi kalau pura-pura puasa, gampang. Belaga-belaga puasa Pak. Kayak kemarin hari pertama kita puasa, hari Minggu ya, hari Ahad. Itu kan kalau orang Betawi disebutnya munggah, ya. Munggah ya. Hari pertama puasa, biasanya kalau munggah Pak, itu istri kita pinter, pada belanja ke pasar, bikin makanan enak, beli daging, bikin semur, bikin rendang, minimal opor ayam. Kenapa sih kalau munggah istri kita pada bikin makanan yang enak, minimal hari pertama sahur pakai opor ayam, minimal. Emang kenapa? Itulah pinternya istri kita, supaya sahur hari pertama kita semangat. Kan belum pernah Pak, hari-hari sebelumnya, malam-malam sebelumnya kita makan di tengah malam. Baru hari pertama munggah itu kita dibangunin sama istri kita. Jam 3:30 dibangunin suruh makan. Pak bangun Pak, makan sahur. Begitu melek mata, rendang, oh semangat kita. Pak bangun Pak, sahur. Jam 3:30 dibangunin. Begitu melek mata, semur daging, gesit kita makannya. Lah hari pertama sahur dibangunin sama istri, Pak bangun Pak, makan. Melek mata, teri asin, ya tidur lagi kita. Biasa ya Pak, kalau hari-hari pertama mas sahur masih serba enak, serba nikmat. Hari-hari pertama, ntar mah ya Bu, kalau udah puasa 20 hari ya, domi lagi. Apalagi kalau lebaran puasa tinggal 5 hari, ya timun rebus lagi. Pagi nih, tadi siang kita sahur, pagi sahur tuh sama keluarga. Begitu habis sahur, siang kita sholat zuhur di masjid Baitur Rahman ya. Kita sholat di masjid nih. Kita sholat zuhur. Begitu kita mau sholat zuhur kan kita wudhu dulu nih ke tempat wudhu. Begitu kita wudhu, Pak, kan kita berkumur tuh. Maaf ya Pak, itu kenapa ya kalau bulan puasa air keran rasanya seger banget? Benar. Kalau hari-hari biasa mah biasa aja tuh air keran. Tapi kenapa begitu
kalau bulan puasa, ya Allah, air keran rasanya kayak air kelapa hijau gitu. Begitu kita masuk ke tempat wudhu, kita kan berkumur. Waktu kita berkumur tuh, bisa nggak itu air wudhu kita korupsi dikit? Ya kita telan gitu dikit. Bisa aja. Jangankan istri kita, Pak, yang tiap malam tidur bareng sama kita, ya kan? Orang yang wudhu di samping kita juga nggak tahu kalau kita ngeliat air wudhu dikit. Nggak ada yang tahu. Kalau kita mau pura-pura puasa nih, sholat kita di masjid, begitu keluar dari masjid, selesai sholat, keluar dari masjid, jalan kita miring-miringin, badan kita lemes-lemesin, asal ketemu orang meludah kita paseh-pasehin. Itu satpam komplek ngomong gini, Masya Allah, Bapak itu mah hebat banget ya puasanya. Emang apa? Meludah melulu. Padahal tuh, tadi waktu wudhu habis kalian air wudhu dia nggak ada yang tahu. Ya kenapa? Tadi yang nggak ada yang bisa nilai kita puasa atau tidak, kecuali dia yang ngerjain puasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan ya ibadah puasa yang sedang kita jalani ini benar-benar kita jalani dengan fokus, dengan benar, supaya nilai yang kita dapat dari Allah nilai yang terbaik dan terbagus. Kalau bahasa anak sekolah mah nilainya A+. Jangan sampai kita puasa tapi nggak dapat nilai dari Allah. Sebab disinyalir sama Nabi, ada orang yang puasa tapi nggak punya nilai apa-apa dari Allah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus saja. Satu. Yang kedua, ada juga maksiat, Pak, yang dosanya Allah nggak kasih tahu. Biasanya kan maksiat Allah juga kasih tahu dosanya. Seperti misalnya dosa orang yang makan harta riba, dikasih tahu kata Nabi, sekecil-kecilnya dosa riba itu sama dengan kita berzina dengan ibu kandung kita. Itu dosa riba yang paling kecil. Allah kasih tahu. Orang yang suka mabok, minum minuman keras, itu dosanya Allah kasih tahu kata Nabi. Orang yang suka mabok, minum minuman keras, dosanya 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima sama Allah. Ini ada maksiat nih, yang nilai dosanya, timbangan dosanya Allah nggak kasih tahu. Boleh jadi ini maksiat dosanya lebih gede daripada dosa pemakan harta riba. Bisa jadi ini maksiat dosanya lebih besar dari dosa orang yang suka minum minuman keras. Maksiat apa itu? Jawabannya nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.